Salam, selamat pagi. Salam jumpa lagi di RHO Channel dalam Renungan Pagi. Saya kembali menyapa saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat sejahtera. Salam damai buat kita semua. Di pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan aktivitas kita, saya mengajak saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhanlah sebagai penasehat, pengingat bagi kita dalam melakukan segala hal, baik itu hal-hal yang mendatangkan kebaikan maupun hal-hal yang tidak sengaja kita melakukannya, yang akan mendatangkan hal-hal buruk. Tapi percayalah, firman Tuhan akan selalu menolong kita dan mengingatkan kita dalam melakukan berbagai hal. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sebelum kami melakukan setiap tugas dan aktivitas kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan selalu menolong, menyertai kami dalam berbagai kegiatan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Dan kami mau merenungkan firman-Mu ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami dalam melakukan berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian akhir pasal kedua kitab Ester, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 ini, Mordekai digambarkan sebagai seorang yang penuh rahasia. Penulis kitab Ester tidak memberitahu apa motifnya mengikut sertakan Ester dalam pemilihan ratu pengganti, memeriksa keadaan Ester, dan merahasiakan keyahudiannya. Hal ini dengan jelas kalau kita baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Bahkan, ketika Mordekai bertugas di pintu gerbang istana raja, dan ia mengetahui rencana pembunuhan terhadap raja, Mordekai pun menyampaikannya kepada Ester. Tidak ada penjelasan dari kitab Ester mengapa ia harus melakukannya. Dari cerita ini, kita bisa dapat mengaitkan tindakan Mordekai dengan perkataan Nabi Yeremia kepada orang Israel yang dibawa ke pembuangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Hal ini dengan jelas dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Terbukti dari tindakan Mordekai yang ikut berkontribusi dalam mendatangkan kebaikan bagi kerajaan Persia, yaitu raja selamat dari pembunuhan. Dan orang yang berencana untuk membunuh raja pun mereka gantung di atas tiang. Hal ini dengan jelas kita bisa lihat dari ayat yang ke-23. Peristiwa itu juga menunjukkan kedaulatan Allah. Bukan kebetulan apabila Mordekai mendengar rencana jahat itu, sebab segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Sekali lagi, peristiwa itu menunjukkan keterlibatan Allah yang tidak terlihat di dalam kitab ini. Kita tidak bisa tahu mengapa suatu berita dapat didengar oleh kita, tetapi tidak oleh orang lain. Kita juga tidak tahu mengapa seseorang datang kepada kita untuk menceritakan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun, kita boleh percaya bahwa Allah mengizinkan hal itu terjadi
agar kita melakukan kebaikan, kita perlu mencari petunjuk Allah. Apa yang Allah ingin kita lakukan sebagai respon kita, ataupun perlu dengan bijaksana dalam mempertimbangkan setiap berita atau informasi. Dan kita pun juga harus mengujinya sebelum kita melakukan sesuatu, yaitu petunjuk Allah, hikmat dari Allah, dan pengaturan dari Allah akan selalu menolong kita untuk mendatangkan kebaikan kepada sesama. Kita harus patut bersyukur atas berbagai hal yang kita ketahui dan atas siapa saja yang datang kepada kita. Allah memperkenankan hal itu terjadi dalam hidup kita demi mendatangkan kebaikan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang selalu mengajarkan kami agar kami saling mengasihi satu sama yang lain, agar kami juga melakukan hal-hal kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami saling membantu satu sama yang lain. Hamba sekali lagi berdoa buat mereka yang saat ini mungkin dalam perjalanan, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin yang saat ini terbaring dalam rumah sakit, atau terbaring lemas di rumah karena kurang sehat. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit mereka. Kami percaya Engkau takkan membiarkan anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di pagi yang indah ini. Amin.